Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertama, COVID-19 telah dinyatakan sebagai global pandemic oleh WHO sejak 11 Maret 2020. Setelah itu, COVID-19 di Indonesia memiliki timeline seperti ini. Pada 2 Maret 2020, terjadi kasus pertama infeksi COVID-19 di Indonesia yang dialami oleh 2 warga Depok, Jawa Barat. Lalu pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai global pandemic. 27 Maret 2020, Tegal menjadi kota pertama yang melakukan lockdown lokal di Indonesia. Lalu pada tanggal 31 Maret 2020, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB diresmikan, dan itu menjadi awal dari PSBB di Indonesia. Lalu pada 6 Maret 2020, masker yang sebelumnya tidak diwajibkan sekarang menjadi diwajibkan. Lalu pada November 2020, vaksin COVID-19 telah ditemukan, dan pada 13 Januari 2021 vaksinasi pertama di Indonesia dilakukan. Ya, vaksin tahap pertama ini dilakukan kepada tenaga kesehatan. Lalu pada 26 Januari 2021, kasus COVID-19 di Indonesia menembus 1 juta kasus, yang sampai sekarang ini masih terus bertambah. Hingga saat ini ada 1.800.060 kasus. Setelah itu, dampak COVID-19 di berbagai sektor. Yang pertama, di sektor pasar, harga saham cenderung mengalami penurunan pada saat awal pandemi, seperti saham IHSG di sini. Pada awal pandemi atau pada saat WHO menentukan bahwa COVID-19 sebagai global pandemic di 11 Maret tadi, saham-saham dari banyak perusahaan di dunia seperti Amazon, Facebook, Google, dan juga indeks harga saham gabungan di Indonesia itu semuanya menurun. Namun setelah itu mulai lagi baik hingga di bulan November yang tadi ditemukan vaksin telah menyebabkan harga saham mulai naik kembali. Setelah itu, pada biaya operasional, alokasi dana pemulihan ekonomi tahun 2021 ada 403,9 triliun, dan pada 2020 ada 695,2 triliun. Hal itu merupakan dana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi tahun 2021 dan 2020. Tahun ini dana mengalami penurunan. Namun angkanya terbilang cukup fantastis, yaitu di kisaran ratusan triliun. Setelah itu, di sektor kesehatan, pertambahan kasus COVID-19 yang tidak berimbang dengan kapasitas rumah sakit di Indonesia menyebabkan rumah sakit Indonesia yang banyak penuh sehingga tidak dapat menangani pasien-pasien lain dan diutamakan untuk pasien COVID. Setelah itu, kematian terdapat 51.000 atau hampir 52.000 kasus meninggal dunia akibat COVID-19 berdasarkan data dari Kawal COVID-19 ID pada tanggal 8 Juni 2021. Setelah itu, pada bidang teknologi, harga saham cenderung mengalami penurunan saat awal pandemi. Di sini pada 11 Maret tadi, tetapi setelah itu terus mengalami kenaikan, bahkan meningkat jauh dari sebelum pandemi pada tahun 2019 dan juga awal 2020. Hal ini dikarenakan
pemanfaatan teknologi seperti video conferencing, cloud, dan juga cloud technology itu meningkat pesat seperti dua penyedia layanan cloud seperti Amazon dengan AWS dan Google dengan Google Cloud Platform-nya. Mereka mengalami peningkatan saham yang cukup signifikan selama pandemi ini. Dengan hal itu bisa dikatakan bahwa teknologi tidak terpuruk seperti sektor-sektor lain seperti pariwisata dan juga perbankan. Setelah itu di video ini kita akan membahas model prediksi. Yang pertama ini menggunakan model prediksi SIR dengan asumsi penduduk 270 juta, yaitu penduduk Indonesia, dengan bilangan reproduksi dasar 2,5148 atau bisa dibilang satu orang bisa menginfeksi 2 orang hingga 3 orang. Setelah itu angka kesembuhan 1 dibagi 5,2 atau 1/5 0,01, dan keadaan awalnya adalah 100.000 orang terinfeksi. Di sini penduduk meninggal mencapai lebih dari 30 juta jiwa dan kasus aktifnya ada 60 juta jiwa yang terjangkit COVID, dan pandemi akan berakhir setelah sekitar di bawah 100 hari, namun lebih dari 50 hari, dengan puncaknya ada di sini sekitar 30-50 hari adalah puncak dari kasus aktif. Namun setelah itu akan turun dan melandai di hari 80 sampai lebih ini pandemi akan berakhir. Setelah itu dengan dilakukannya PSBB, penduduk meninggal akan turun menjadi 15 juta jiwa, akan tetapi dan kasus aktifnya akan menurun hingga 6 juta jiwa. Tetapi di sini waktu berhentinya pandemi menjadi lebih lama, yang tadinya di bawah 100 hari menjadi hampir 1 tahun di angka 250 hari. Setelah itu apabila dilaksanakan prokes tanpa adanya lockdown, dengan asumsi prokes dapat menurunkan probabilitas terinfeksi sebesar 75%, penduduk meninggal akan ada di kisaran 40.000 penduduk, dan kasus aktifnya hanya sampai 80.000 kasus aktif, dan pandemi akan berhenti di kisaran 50 hari hingga 100 hari. Setelah itu apabila diberlakukan prokes dan PSBB, nanti akan penduduk meninggalnya akan menjadi sekitar 20.000 lebih, tapi tidak sampai 30.000 kasus, dan kasus aktifnya masih sama dengan tadi apabila dijalankan prokes saja. Namun apabila diberlakukan prokes dan PSBB, kasus pandemi akan berhenti di sebelum 50 hari. Nah, dengan menurunnya penduduk meninggal terus berkurangnya kasus aktif, prokes dan PSBB merupakan skenario terbaik untuk menangani pandemi COVID ini. Akan tetapi PSBB dapat
menurunkan perekonomian, memperlambat laju perekonomian yang itu buruk. Jadi skenario terbaiknya adalah dengan memperlakukan prokes yang dapat menurunkan penduduk meninggal hingga 40.000 jiwa dan dan menghentikan pandemi di angka 50 hari hingga 100 hari. Sekian dari saya, terima kasih.